Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah wa ajmain. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah kitab tauhid ini. Kemarin sudah kita bahas masalah macam-macam daripada ibadah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan kiat-kiatnya dan juga contoh doa dari Rasulullah SAW. Sekarang masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya jelas enggak, Bu? Kedengaran enggak, Bu? Kedengaran enggak? Iya. Nggih. Baik. Sekarang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Taunya adalah karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Segala nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ini taubat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beruntung. Jadi salah satu manfaat faidah ketika orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah misal, maka dia terus berbuat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kerugian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Inni la'atubu ilallah ta'ala fil yaumi sab'ina marrah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari ada 70 kali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pun selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan ini salah satu amalan zikir pagi dan sore kita yang bisa dibaca setelah terbit fajar ini atau setelah subuh, dan juga di sore hari dibaca ya zikir ini. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Di sini tadi sudah dijelaskan di antara keutamaan taubat adalah agar kalian beruntung. Dan Rasulullah SAW sudah menyontohkan kepada kita beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT sehari ada 70 kali. Dan juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang taubat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, atau Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi orang yang bertaubat. Dalam hadis yang sahih, hadis Anas radhiyallahu an,
lillahi asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum idza stayqadha ala ba'irihi faqad adallahu bi ardin falatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan kegembiraan salah seorang di antara kalian yang apabila dia bangun dari sampingnya unta yang tersesat di padang pasir yang tandus. Artinya Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika ada orang yang bertaubat dibandingkan orang yang dia kehilangan ontanya kemudian ketemu. Ya, kalau orang punya barang kemudian hilang, ketemu senang apa enggak? Senang sekali. Dicari-cari. Ya, ini digambarkan orang yang kehilangan onta, kemudian dia bangun gerinjal, ternyata ontanya sudah ketemu di sampingnya. Dia senang sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang daripada hal itu ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan di sini, inna kunna la'uddu li Rasulullah SAW, la na'uddu Rasulullah SAW fil majlis yaqulu Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Ini Ibnu Umar yang menjelaskan, ya, menjelaskan tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghitung apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Rabbi filli wa tub alayya. Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertaubat sampai 70 kali. Dalam hadis lain dikatakan sampai 100 kali. Dan di sini Ibnu Umar menghitung bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbi filli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang sahih. Berarti menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian kepada taubat, bahkan Nabi sudah dijamin masuk surga. Nah, kita yang belum dijamin masuk surga tentu harusnya semangat, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini, ketika seseorang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti kejahatan dengan kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin, maka Allah akan mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Quran surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Ini ketika orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tinggal syarat-syarat taubat. Ketika orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama adalah dia menyesali dari perbuatan dosanya. Ketika dia berbuat dosa, dia harus menyesal. Dia mungkin dulu tidak mendirikan sholat. Setelah tahu tentang bahayanya orang meninggalkan sholat, dia bertaubat, menyesal, tidak mengulangi lagi. Dulu pernah, ya, mungkin berbuat dosa yang lainnya, menyesal. Ini merupakan syarat yang pertama. An-nadamu taubatun. Dalam hadis riwayat Ahmad, ya, Rasulullah SAW bersabda, an-nadamu taubatun. Penyesalan adalah taubat. Yang kedua, segera menggantikan perbuatan dosa tersebut. Ya, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ketika sudah tahu itu dosa, tinggalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, bertekad tidak akan kembali mengulangi dosa tersebut. Ketika sudah bertaubat, tadi meninggalkan,
berusaha tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Kemudian yang keempat, mengembalikan barang kepada pemiliknya atau meminta dia supaya menghalalkan, ya. Ini yang terkait dengan sesama manusia, mengembalikan barang atau menghalalkan ketika terkait dengan manusia. Jadi apabila kita sudah taubat, maka dosa-dosa Anda, dosa-dosa kita akan pergi, dihapuskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wattaibu minadz-dzambi kama la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi syarat bertaubat kepada Allah SWT ada 4. Yang pertama dia menyesal, yang kedua meninggalkan dosa tersebut, yang ketiga adalah bertekad tidak mengulanginya, yang keempat ketika berkaitan dengan hak Adam harus dikembalikan, ya kalau nyuri harus dikembalikan atau dihalalkan, minta maaf. Ya maaf dulu saya pernah mendolimi, maaf dulu saya pernah mengambil barang dan seterusnya. Ini terkait dengan salat taubat yang merupakan bagian daripada ibadah. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah SWT. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.